penting banget, tetapi wakil presiden perlihatkan itu dangkal sekali yang diucapkan. Saya justru ingin wakil presiden kita itu tampil secara akademik dengan kemampuan retorika untuk membujuk anak-anak muda ini supaya percaya bahwa akan ada bonus demografi kalau investasi SDM dimulai dari sekarang, dividennya kita kumpulkan nanti 2030. dua semester mendatang kita investasikan ulang. Begitu sirkular ekonominya di dalam pikiran. Ini nggak ada. Jadi sebetulnya nih mau dibela dengan cara apapun, udah keburu di downgrade. Kapasitas Pak Gibran itu di downgrade sendiri oleh timnya karena dipaksakan naik kelas, belum waktunya. Sama seperti Pak Jokowi memaksakan anaknya jadi presiden waktunya itu. Jadi Pak Jokowi melanggar undang-undang perlindungan anak. Oke, kita fokus Nggak dulu, boleh Bung. bukan begitu. Enggak gitu, Bung. Kita fokus dulu ngomongin soal bonus demografi. Ini satu paket. Oke. Bonus demografi harus dihasilkan pertama-tama oleh otak wakil presiden. Menurut Rocky, tidak heran jika Gibran tidak memahami istilah semacam itu karena yang disampaikan tidak keluar dari pikirannya sendiri. Hal tersebut terlihat saat Gibran berbicara di depan kamera. Tatapannya terlihat kosong. Jika memang disampaikan tersebut telah terkonsep di dalam kepalanya, maka dengan segala teknik apapun bisa ditaklukkan. Demikian, lebih senang untuk orang Indonesia karena pun kalau yang lembur dia tidak mengatakan dia meminta untuk lembur. Beda dengan orang Vietnam. Kenapa saya tahu itu? Karena saya mengerjakan itu. Ya, melatih juga mereka untuk bisa dikirim ke Jepang dan dikirim ke Jerman. Seperti itu. Jadi jangan sampai ya kita ini mendowngrade lah apa yang dilakukan oleh teman-teman kita untuk bisa bekerja dan bisa membuka lapangan pekerjaan di luar negeri untuk itu. Gitu, Mbak. Oke. Poin mendowngrade-nya ini bagaimana? Menurut Pak Andi mendowngrade-nya ini dari aspek apa? Apakah kita, Bung Andi ngerasa ada yang underestimate? Kalau tadi komen-komen yang dari Bung Rocky tadi kan bahasanya pesimis semua itu saya lihat. Waduh. Apa? Bahasanya bersinggung. Pesimis lah. Pesimis. Berapa? Pesimis. Oke, bahasa pesimis. Bung Rocky dianggap pesimis nih melihat masa depan Saya Indonesia. seorang pesimis yang rasional, dia optimis yang irasional. Belajar 101 economics, 101 public policy. Yang ini ada mahasiswa juga di sini. Kalau kalian nanti selesai, terjunlah ke desa. Jangan di kota. Kalau mengatakan bahwasanya tidak ada pekerjaan, banyak pekerjaan itu di desa. Jadilah sarjana untuk memajukan negara Indonesia. Kalau Pak Andi kapan ke desa? Kenapa? Kalau Pak Andi kapan kira-kira ke desa? Nah, kita siap, ditugaskan kita juga siap untuk itu. Jiwa kita nasionalis untuk itu. Itu yang pertama. Saya mau tanggapi apa yang Bapak sampaikan. Bapak itu ceritanya terlalu indah semua, termasuk pertanyaan Perancis, Jepang. Bapak pernah nggak ke kampung dekat saja, nggak usah jauh-jauh. Bapak pernah nggak ke Cianjur? Bagaimana rakyat bertani di sana? Produknya nggak laku terjual dan membusuk di situ. Siapa yang harus tanggung jawab dengan itu, Pak? Bapak jangan menyuruh rakyat bertani, tapi hasil mereka tidak ada yang membeli. Saya di sana itu banyak menemukan orang bertanam tomat, cabai, segala macam. Produknya tidak laku dijual karena tidak ada pembeli. Ini kapan? Loh, kalau kita bicara sekarang cabai kan mahal, masa cabai mahal? Cabai mahal. Cabai mahal. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena apa? Itu meningkatkan. Ya, maksudnya kalau jangan lihat hanya di bulan Ramadannya saja. Maka jalan-jalan sebelum bulan Ramadan, sebelum puasa, sebelum Lebaran. Saya sudah bilang, Pak. Saya itu tiap minggu ke jalan. Terjadi perdebatan panas antara Wakil Ketua Umum Prabowo Mania dengan politisi PDIP Ferdinand Hutahian. Awalnya Wakil Ketua Umum Prabowo Mania memberikan pendapatnya jika potensi pertanian di Indonesia sangat menggiurkan. Menurutnya, jika koperasi pertanian di desa-desa dapat berkembang, akan membantu banyaknya pengangguran di Indonesia. Prabowo sudah menjadi presiden kita bangga. Kita usulkan, suarakan kepada beliau untuk menepati janjinya, mengeluarkan perpu, mengembalikan undang-undang KPK yang lama, dan akan tidak sekaligus tentunya,
penegak hukum ini kan terdiri dari 4 pilar gitu. Tapi yang awal yang kita suarakan adalah bagaimana Presiden segera mengeluarkan Perpu dengan hak prerogatif Presiden. Demikian Pak Arto. Terima kasih. Terima kasih. Dan mohon maaf Bang kepada Said semuanya juga. Ya. apabila kata-kata Saya saya ini kurang tepat. komentari sama teman-teman di bawah. Ya, mantap katanya. Ya, ini komentar di bawah ini ya. Monggo, Bang Bintang, disampaikan Bang closing statement-nya. 2 Ya, menit ya. terima kasih. Tadi saya sebenarnya memberikan pandangan yang sudah sangat kelas tinggi tadi, tapi ternyata banyak di kita yang tidak mengerti. Ibu, macam pertanyaan Ibu Lia Harap tadi, Bu, yang menjadi pemegang hukum di negara ini, dan itu juga pelanggar hukumnya. Jadi jangan cerita kita zaman sekarang kalau di satu kantor instansi kita berbuat baik, takkan dipakai. Karena kenapa? Karena dari atas pun udah menabrak hukum itu. Makanya setiap orang yang jujur pasti terbuang. Jadi mengenai tadi mengenai jangan kita cerita, kita bilang jalankan hukum, jangan. Yang pembuat hukum itu yang melanggar. Bapak, Ibu, kalau di Medan Ibu coba lihat polisi lalu lintas, kurang pentil pun kau ditilang, gak usah cerita. Jadi nggak ada. Jadi sekarang mengenai ijazah dulu kita lihat. Ijazah mengenai jenderal-jenderal ini. Sebenarnya kalau saya tidak sependapat jenderal itu mengkritik itu. Kenapa? Kita berdiri negara ini adalah karena kekuatan daripada hukum itu sendiri. Seandainya balik kita tanya, yang memilih presiden kita yang satu paket ini adalah hampir 100 juta orang. Kalau yang memilih jenderal menjadi jenderal mereka itu siapa? Hanya segelintir jenderal. Bisa saja saya bilang sekarang cabut jenderalnya. Mau dia enggak? Biarpun udah pensiun. Karena itu semua malah lebih kuat yang presiden tadi dipilih oleh 100 penduduk. Kalau mereka dipilih siapa? Paling segelintir penjara. Jadi kalau hukum udah digoyang yang utama ini, yang udah sah, kenapa kemarin-marin waktu pemilihan presiden itu kenapa tidak demo jenderal-jenderal ini? Sesudah ditegaskan ini udah di-MK-kan dan diundang-undangkan, kok digugat? Apa nanti akibatnya bagi generasi kita yang muda-muda ini? Bahaya, Pak Jenderal. Kenapa? Presiden aja yang udah duduk pun bisa diganti kok. Udah SK-nya jelas, DPR. Jadi nggak ada lagi hukum di negara ini. Mau jadi apa negara ini? Hargai. Kalau sebaliknya nanti katanya, jenderalmu pun tak jelas, kami cabut jenderalmu, gue bilang. Apa kabar bilang lagi? Jadi jangan kita berikanlah yang bagus bagi generasi kita. Itu makanya saya bilang, jangan masalah itu. Ya lain kali, kalau kita nanti memilih presiden kita atau pemimpin kita, benar-benar kita lihat. Kalau tidak setuju, suruh KPU batalkan. Jangan udah jadi di SK-kan dan dilantik, dijalankan, udah digugat. Anak-anak yang kecil pun marah. Kau dikasih bonbon, kau ambil lebih bonbonnya. Marah dia. Jadi sekarang kayak gitu, hargai. Nah yang kedua, mengenai ijazah. Sebenarnya saya terus terang Pak Altro, saya angkat tangan kali. Karena dimanapun tahu di Indonesia ini, setiap orang kecil mengeriti orang besar, takkan bisa. Orang kecil yang nggak punya apa-apa mengeriti orang kaya, takkan bisa. Nggak usah cerita dia, dimanapun berada. Ini berani nih. Padahal kalau kita bilang bukan ada kekurangan daripada Profesor Sianipar itu atau orang itu. Orang kaya juga orang itu. Kenapa? Inilah kepeduliannya. Kalau memang itu bapakku, kan itu sekarang. Kalau itu memang bapakku presidenku, kenapa sih ijazahnya nggak bisa kulihat? Jadi kan harus ada kayak gitu. Kalau memang betul dia bagus, dia nggak ada rasa dusta, ngapain diperlambat? Ini ijazahku lo selesai. Tapi kan ini jadi makin ribut bangsa ini, rakyat ini. Kenapa nggak mau dia nunjukkan? Nah sekarang ini kan suatu ilmu. Aku angkat tangan. Mau dia sampai harga dirinya diinjak dengan ancaman penjara, melaporkan pun kayak itu ancamannya penjara. Macam pengacara tadi itu, pengacara itu wartawan katanya, Bambang itu angkat tangan, malah wartawan lebih pintar karena tahu semua perkembangan dunia ini. Kok malah bapak tadi itu bilang seorang marah, jadi wartawan itu banyak omong-omongannya omong kosong gitu. Jadi kita pilih wartawan yang lebih luas pandangannya. Ya, sama terima kita kasih, Bang. Kita bagi waktu ya Bang ya. Belum lagi bos, tapi udah mau terakhir. Ya, terima kasih Bang Bintang atas komentar, wawasan, serta pandangan Bang Bintang ya. Namun demikian waktu ya yang membatasi kita. Bang Joto, 2 menit
untuk closing statement. Silakan Bang Joto. Baik Pak Atro, jadi saya masuk karena kompal Bapak ini adalah kompal edukasi ya Pak, sharing knowledge. Jadi bagi saya pertama Pak, no viral, no justice. Hanya inilah Pak senjata yang paling ampuh Pak sekarang. Termasuk teman-teman yang masih merah putih, termasuk Pak Atro yang luar biasa Pak Komal ini. Kedua Pak Atro, memang saya berulang-ulang mengatakan, ya, Bapak Prabowo ini Pak, ada masalah Pak. Dia sebenarnya Pak, ya, apa yang disampaikan bukan hanya purna-purna itu Pak. Saya dari dulu Pak sudah menyuarakan ini Pak. Ya, tapi saya karena melihat figur Pak Prabowo, saya abaikan itu Gibran Pak. I don't care with Gibran. Saya hanya melihat sosok Prabowo supaya sampai 2029 beliau stay healthy, sukses, ya, menyelesaikan penegakan hukum, kepastian hukum. Yang luar biasa homeworknya yang ditinggal oleh Bapak Jokowi yang terhormat. Saya bukan anti Pak Jokowi. Saya hanya anti kebijakannya di pemerintahan kedua. Dia melakukan abuse of power. Semata-mata untuk apa? Untuk dinasti politiknya and the gangnya Pak Atro. Yang akibatnya sekarang Pak, kita sudah 7 bulan ini tidak ada pergerakan ekonomi, tidak ada investor asing masuk, tidak ada foreign direct investor masuk, ICOR kita sangat rendah. Itu disampaikan oleh Prabowo Pak. Bagaimana kita kompetisi? Kita punya incremental, ya, ICOR untuk itu salah satu parameter Pak. Masih sangat rendah di bawah Laos loh Pak Atro. Kenapa? Corruption. Bagaimana barang-barang Cina Pak merajalela? UMP-nya 60 juta nggak bisa bersaing Pak. Ini semua karena law enforcement yang ditinggal oleh Bapak Jokowi. Yang ditinggal oleh Pak Jokowi di pemerintahan kedua. Yang semata-mata dia hanya mementingkan keluarganya. Dia bukan seorang negarawan. Jadi saya di sini membicarakan masalah ini, saya bertanggung jawabkan Pak. Karena saya mengalami, saya praktisi Pak. Luar biasa di pemerintahan pertama Pak Jokowi yang 40 kita punya IPK Pak. Luar biasa Pak. Kalau dia tidak terlibat kemarin Pak, tidak mendatangkan KPK 90, kita ini sudah di bawah Singapura Pak. Percaya Pak Atro, tapi sekarang Pak Prabowo 5 tahun ini jangan bisa membenahi Pak Atro. Karena kita negara kaya Pak Atro, dia yakin itu Pak Atro. Dia akan kembalikan itu Pak, sumber dana APBN itu dari pajak, itu dikembalikan dari kekayaan bumi kita ini Pak Atro. Yang selama ini cuma 67% Pak Atro, dikorap badit-badit ini Pak Atro. Bangsat-bangsat ini Pak Atro, sorry saya marah ini Pak Atro, bener. Ya, terima kasih. Sudah 2 menit ya Bang Joto ya. Oke Pak, thank you Pak, terima kasih. Ya, terima kasih ulasan komentar Bang Joto ya, yang cukup signifikan terhadap dinamika politik kita. Kak Lila 2 menit ya, closing statement. Silakan Kak Lila. Bang, saya mohon izin Banto. Mohon izin Banto, makasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bang, semuanya Bang. Ya, terima kasih ya Bang Mondosio yang sudah bergabung. Ya, terima kasih. Silakan Kak Lila disampaikan closing statement-nya. Ya, terima kasih. Saya mendukung presiden kita yang sekarang, bekerjalah sehingga tercapai apa tujuan dari kemerdekaan kita ya. Mengenai presiden yang lama tidak dibanding-bandingkan, bahwa setiap presiden ada pertanggungjawabannya. Ada yang puas dan tidak puas, itu hak ya. Presiden Jokowi pertanggungjawabannya diterima tanpa syarat oleh MPR. Bagi saya itu sudah selesai. Dan saya berharap dari pemerintah yang sekarang ya, ketegasan hukum, pengawasan ya, pendidikan, penegakan hukum ya yang adil. Itu sebagai warga negara saya berharap itu untuk ke depan. Yang ke belakang tentu sudah ada pertanggungjawabannya. Setiap pekerjaan ada pertanggungjawabannya. Mengenai yang ribut-ribut, semua digoreng sana, goreng sini, itu yang membuat ketidaktenangan sebagai warga negara
hidup di negara ini, ya. Saya mohon itu untuk ditertibkan. Tidak semua bisa bicara. Bisa bicara tetapi harus bertanggung jawab. Jadi gorengan-gorengan itu politik, silahkan berpolitik, silahkan kontestasi. Setelah kontestasi kita terima hasil keputusan dengan baik. Kita dukung negara. Jangan saling senggol-senggol, sepak-sepak yang nggak ketentuan sehingga kita sebagai warga negara pusing, bingung. Ya, kita mau bekerja, mau hidup tenang. Begitu Bapak. Mengenai ijazah-ijazah yang palsu itu bullshit bagi saya. Saya lebih percaya negara ini, pemimpin negara ini daripada seorang mantan narapidana yang dengan kasus kejahatan luar biasa. Ya, tentu akan membuat kejahatan yang lebih-lebih dari itu. Saya berpikiran seperti itu. Kalau memang benar jalurnya ada di negara ini. Ada dugaan, jika ada dugaan kejahatan bukan untuk disebarluaskan tanpa bukti dulu. Bukti itu adalah hukum. Jadi ada jalur hukumnya. Jika saya menduga Bapak jahat, saya akan datang ke polisi. Karena saya tidak punya wewenang untuk menyebarluaskan sesuatu berita yang tidak ada kepastiannya. Begitu sehingga menimbulkan kericuan di masyarakat. Ya, kita ingin hidup tenang di suatu negara. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.